Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Husna Tifunisa. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kelas 1C jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bayangan dan fantasi. Pertama adalah bayangan, atau sering disebut juga sebagai tanggapan. Selain kemampuan untuk mengadakan persepsi, manusia juga memiliki kemampuan untuk membayangkan atau menanggapi hal yang telah diamati atau yang diamati tanpa adanya objek. Nah, perbedaan persepsi dengan bayangan. Persepsi itu membutuhkan objek, sementara bayangan tidak membutuhkan objek. Contohnya, misalkan dia ke kantin siang hari, terus dia ngelihat ada mas-mas ganteng. Nah, terus itu namanya persepsi, karena ada objeknya. Sementara bayangan itu, misalkan di kamar dia ngebayangin muka mas-mas di kantin yang dia lihat tadi, atau bisa dimanapun juga. Nah, yang kedua, persepsi itu terikat dengan waktu dan tempat, sedangkan bayangan tidak terikat waktu dan tempat. Contohnya kayak tadi, kita bisa bayangin kapan aja. Yang ketiga, persepsi itu berlangsung selama perhatian kita tertuju pada objeknya, sedangkan bayangan berlangsung selama kita membayangkan objek tersebut. Nah, lanjut ke penjelasan tentang bayangan eidetik. Bayangan eidetik itu bayangan yang hampir mirip dengan persepsi karena saking jelas dan objektifnya. Nah, menurut Erich dan Walter James, bayangan tadi itu tuh terbagi menjadi dua, yaitu tipe T, tipe tetanoid. Tipe tetanoid ini munculnya itu tidak disengaja dan biasanya menampakkan warna yang nggak asli. Kalau tipe B, yaitu tipe basedoid, itu biasanya nampakin warna yang asli, terus dia tuh bisa disengaja, bisa nggak disengaja. Nah, lanjut ke tipe bayangan menurut macam indera yang digunakan. Yang pertama visual, yaitu dengan orang yang mudah mengingat sesuatu dengan apa yang dilihatnya. Yang kedua auditif, yaitu orang yang mudah mengingat sesuatu dengan apa yang didengar. Yang ketiga motoris, yaitu orang yang dapat mengingat sesuatu dengan diikuti oleh gerakan. Yang keempat peraba, yaitu orang yang bisa memahami sesuatu dengan apa yang dia rasakan. Nah, lanjut ke materi kedua, yaitu fantasi. Fantasi adalah daya jiwa yang dapat membentuk tanggapan baru. Fantasi bisa terjadi secara disadari atau secara tidak disadari. Secara disadari contohnya kayak pelukis yang mau melukis lukisan. Yang secara tidak disadari itu contohnya yang sering terjadi sama anak kecil. Nah, macam-macam fantasi itu ada dua. Satu, fantasi yang menciptakan. Contohnya kayak tadi pelukis itu dia menciptakan fantasi saat melukis. Atau kayak misalkan desainer, dia menciptakan fantasi tentang baju yang akan dia buat. Yang kedua, fantasi yang diciptakan itu kayak misalkan kita lagi baca buku, kita ngebayangin situasi yang ada di buku itu. Nah, lanjut ke macam-macam fantasi dilihat dari cara orang berfantasi ada 3. Yang pertama, fantasi yang mengabstrakkan, yaitu kayak anak kecil yang belum pernah ngeliat gurun, jadi dia ngebayangin gurun pasir tuh kayak lapangan deket rumahnya. Yang kedua, fantasi yang mendeterminasi. Contohnya kayak anak kecil yang belum pernah ngeliat harimau tapi dia udah pernah ngeliat kucing. Jadi dia menggambarkan harimau tuh mirip kayak kucing, tapi versi gedenya. Yang ketiga, fantasi yang mengombinasikan, yaitu fantasi yang mencampurkan. Jadi kayak misalkan manusia yang ngebayangin ikan duyung tuh mukanya manusia tapi kakinya tuh ekor ikan, tapi nyatanya nggak gitu. Nah, itu namanya mengombinasi. Contohnya juga kayak misalkan arsitek mau bikin bangunan bergaya, bangunan atapnya dia pengen bergaya Italia, terus bangunannya pengennya gaya-gaya timuran gitu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham ya.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh.